Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amatana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyah, pembagian air. Jika sebelumnya membicarakan macam-macam air, di mana di situ terdapat 7 macam air, kemudian sekarang diklasifikasikan lagi, dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama al-qismul awal, ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak terikat dengan apapun, air yang tidak berubah dari asalnya. Misal air laut, meskipun asin itu tidak berubah dari asalnya, memang dari awalnya memang asin. Beda dengan air kopi atau air teh. Jadi asalnya itu air biasa, karena kena teh itu maka disebut air teh. Itu bukan masih tetap dalam bentuk asalnya, tapi ada perubahan. Hukum air mutlak yaitu thahirun mutahhirun, suci juga mensucikan dan tidak makruh digunakan. Bagian yang kedua yaitu air musyammas, air yang panas sebab pengaruh matahari. Hukum air musyammas itu thahirun, suci, mutahhirun, mensucikan, makruhun, makruh digunakan, dengan beberapa catatan, antara lain kemakruhan itu apabila wadahnya terbuat dari tembaga atau besi. Kalau terbuat dari lainnya atau di sungai misalnya, tidak makruh. Kemakruhan itu yang kedua apabila digunakan untuk kulit. Jadi jika digunakan untuk cuci baju, cuci piring dan semacamnya, itu tidak makruh. Apabila waktu sempit, misal zuhur, waktunya sudah mau habis, tidak ada air lagi selain air musyammas, maka menggunakan air musyammas hukumnya wajib. Lalu selanjutnya haram menggunakan air mustakmal, air musyammas apabila menurut dokter, misalnya menggunakan air tersebut bisa membahayakan pada diri kita, kulit kita, itu haram menggunakannya. Pembagian yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang tidak sampai atau tidak mencapai 2 kullah, yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Sisa air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu dikatakan air mustakmal, dengan catatan air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dan tidak bertambah kadarnya. Kalau setelah digunakan untuk menghilangkan najis
air yang turun itu berubah warna, maka itu bukan air musta'mal lagi, tapi air najis. Atau air yang digunakan untuk mencuci atau menghilangkan najis itu satu cangkir, ketika air yang turun malah lebih satu cangkir, itu bukan air musta'mal. Tapi kalau masih tetap satu cangkir atau kurang, itu dikatakan air musta'mal dengan catatan tidak berubah. Hukum air musta'mal, hukumnya thahirun fi nafsihi, suci, tapi tidak bisa digunakan ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak digunakan untuk bersuci. Mas'alatun taghayyurul ma' biturab awiddin, perubahan air karena daun atau tanah itu tidak membahayakan, dalam artian tidak merubah fungsi air, suci dan mensucikan. Misal air banjir, air sungai, yang kadang ketika banjir itu airnya warnanya berubah, itu tetap thahirun mutahhirun. Atau perubahan itu karena terjatuhnya daun-dedaunan sehingga merubah warna air atau bau air, tetap thahirun mutahhirun, selama tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, misal satu ember dikasih abu, dikasih tanah, berubah warnanya, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau dikasih daun di ember, rasanya berubah, warnanya berubah, itu thahirun wa mutahhir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mas'alatun idza tawadda ahadun ghasala al-ab, apabila seorang itu berwudu yang dimasuk kategori air musta'mal, yaitu air hasil dari basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga itu tidak termasuk air musta'mal, tapi suci, mensucikan. Suci airnya dapat digunakan untuk menyucikan sesuatu atau menghilangkan hadas. Juga tidak disebut air musta'mal air sisa dari tajdidul wudu. Sudah punya wudu, sholat atau digunakan apa, maka kan kita dianjurkan tajdidul wudu. Nah, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu hasil airnya yang jatuh itu bukan air musta'mal. Begitu juga tidak masuk air musta'mal air yang digunakan untuk mandi Jumat, adus Jumat atau adus sunnah. Pembagian yang keempat yaitu air najis. Air najis adalah air yang di dalamnya terkena najis atau jatuh di dalamnya najis, seperti kena air kencing misalnya. Itu pun kalau air tidak mengalir dan air kurang 2 kula. Tapi kalau air lebih 2 kula atau lebih atau mengalir, itu meski kena najis, itu tidak najis airnya selama tidak berubah salah satu sifatnya. Al-kullah, sebelumnya sering kita bicarakan kullah. Apa kullah itu?
kullatani, 2 kullah itu kalau diukur literan itu 200 liter. Mengapa disebut kullah? Karena dulu li'annar rajula al-qawiyah yastati'u ayyukillaha. Karena dulu ada seorang laki-laki yang kuat mampu ayyukillah, killah jadi kullah, yukillah mengangkat atau memindahkan air yang dalam wadah itu terdapat sekitar 200 liter. Jadi karena ini yukillah, maka disebutlah kullah. Kemudian Abu Syuja dalam Ghayatul Takrib itu ada air berikutnya, yaitu air al-haram. Jadi Syekh Hisham Kamil di sini menambahkan pembagian yang kelima, yaitu ma'ul haram. Ma'ul haram itu adalah air mutlak, yakni air suci, bisa digunakan mensucikan, cuma haram digunakan. Sebab keharamannya misalnya karena air itu hasil dari curian atau wasot. Wallahu a'lam bishawab.